Oke teman-teman, ada Mio 125. Cek. Yuk. Ya, sudah dibongkar. Baik teman-teman, jadi kasusnya motor ini itu mengalami suka mogok. Pada waktu jalan sih enggak, tapi ketika gas pelan di lampu merah itu mati. Nah, nanti susah hidup. Begitu hidup jalan nanti parkir. Nah, begitu parkir mau dihidupin susah lagi. Di starter berulang sampai akhirnya tekor, diengkol. Itu kadang susah, kadang gampang. Ya. Kayak masih baru ya. Oke, untuk buringnya ini masih kayak anyar ya. Nah, wadidaw, kok bisa ngebul seperti ini? Kita cek lagi pistonnya. Nah, nih kan berkerak seperti ini. Nah, di sini ada bekas gesekannya. Sebentar teman-teman. Origin. Kok bisa ngebul tebel? Kita cek lebih lanjut. Oke, kita cek seperti ini ya teman-teman. Ini kan basah kuyup sama oli. Nah, busi kan jadi basah terus. Kita cek. Sudah. Parah banget ini bocornya. Nah, kenapa bisa bocor? Itu dari kotoran-kotoran ini ya teman-teman. Nah, kotoran-kotoran ini kadang ganjel, kadang enggak gitu. Makanya kadang di starter kepena, kadang di starter angel. Nah, kondisi angelnya itu dimana kerak ini pas lagi rontok ganjel. Lah, kalau ganjel emang bisa copot sendiri, bisa, karena di sini ada tekanan, ada proses bilas, ada proses bahan bakar masuk dan lain-lain. Itu nanti bisa copot dengan sendirinya, normal lagi. Lah, nanti akan terjadi kasus yang sama. Keraknya ganjel lagi, motor berhenti. Nah, ini begitu dihidupkan susah. Makanya kan keluhannya kadang di starter enak, kadang enggak. Kadang normal, kadang mati-mati sendiri, tapi nanti ya hidup lagi. Sip, jadi ini bocor kompresi ya, belum menentukan bocor olinya. Nah, yang sedang kita teliti lagi adalah kebulnya itu dari mana. Karena kalau kita lihat bloknya,
ini kayaknya blok belum lama juga, ini baru tuh ya. Sedangkan stutnya ini stut lama tuh, blok baru gitu ya toh. Nah ini bocor apa nih guys, cek klepnya. Kadang seal klep bocor juga kayak gitu. Oh iya, basah kuyup tuh, jangan basah kuyup. Tapi ya si le. Ini ada yang aneh juga nih, Estah seal klepe ada yang janggal ini, patah apa ya berklepnya ya. Perhatikan teman-teman tuh, kok melisat kayak gitu. Berarti ini motor sudah, ya pastinya sudah pernah bongkar sih ya. Ini kan kayak baru itu. Tapi saya curiga ini di patang klepnya. Kita akan periksa lebih lanjut. Nah, noken as. Yang perlu kita perhatikan di sini ada masalah di bagian ini nih. Nah ini dia, gearnya patah teman-teman tuh. Jadi peer klep in patah. Ini akan mengakibatkan posisi tekanannya berubah-ubah dan berpotensi batang klepnya menceng atau oblak, patah ya, gamblang nih. Kalau yang normal itu seperti ini. Nah ini ini pernya patah. Jadi dia kan harusnya di sini nyambung gini. Nah ini patah. Akibatnya si klep ini juga mengalami tekanan yang tidak selaras. Jadi nutupnya nggak sempurna. Terus ini yang tadi bocor itu ganjel sama apa, kotoran tuh ganjelnya segitu teman-teman. Nah ini ganjel ini bisa hilang efek kerja mesin itu sendiri. Kalau oblaknya sih nggak begitu, karena per yang mengalami patah sehingga dia titik baliknya itu kurang maksimal, kurang kenceng. Nah berubah-ubah karena ini tidak rata. Jadi kadang nutup rapet, kadang enggak. Makanya bikin susah hidup. Gitu ya. Kenapa yang X tidak? Kemungkinan ini kan masih benar. Jadi nutupnya masih maksimal, masih rapat. Jadi kalau ada ganjel langsung pecah ganjelnya. Nih. Oke, so kemudian bagian pistonnya ini. Tuh kan basah oli kayak gini, kontraknya kayak gini. Nah ini masih original blok setnya. Soalnya kalau nggak teliti nanti kita nggak menemukan keputusan yang lebih tepat. Nah itu celah yang sangat aman bos. Ini agak sedikit lebih lebar teman-teman. Tuh ini opennya hampir 1 mili. Oke, saya coba dekatkan lagi. Nah itu kelihatan enggak? Kita sejajarkan. Ini ya teman-teman, ring 2 nya itu agak lebar ini teman-teman, agak lebar. Itu bisa, jadi kalau ring yang lebar kayak gitu itu bisa ngebul pada saat digeber aja. Posisi langsam tidak, karena ring 1 mengcover dan melindungi. Ring oilnya kita cek lagi. Biar ratanya maksimum kita ceknya pakai ini ya. Sip. Jadi nanti nggak miring. Alah gambarnya.
Nah, itu ya, ring olinya lebar bos. Ini juga masalah, jadi kurang seret gitu. Kok bisa? Terus di sini sudah luka ya, sudah mengalami luka pistonnya ini. Nah ini luka halus namanya. Kita masukkan, plung, longgar bos. Ada satu. Nah, itu dia. Luka ya. Kok bisa? Ini biasanya efek dari kotoran dari permukaan piston tadi yang nyelap atau masuk ke sisi piston, akhirnya ke bawah ngerut di sini. Nah, ini kena ini. Tuh. Ada dua ya. Itu lumayan dalam, teman-teman. Itu lumayan dalam. Baret itu dari residu pembakaran yang masuk ke sisi piston. Nah, akhirnya jelaret ada lagi. Ini. Nah, tuh. Oke, saya coba zoom. Nah, ini potensi banget oli itu akan ketinggalan di ruang bakar. Itu parit soalnya. Ya. Jelas ini kalau pakai tangan aja kerasa nih. Gercel. Kok bisa kayak gitu ya? Udah saya jelasin tadi, efek dari kotoran yang ada di sini. Pokoknya ini besar-besar kotorannya. Tuh. Ini masuk ke sini ganjel. Piston kan bergerak, ketarik dia seret. Karena apa? Ini dihasil aluminium, bos. Bukan logam kayak pada motor Honda. Kalau motor Honda kan maksudnya pakai logam besi. Jadi kalaupun ada kotoran ganjel dia kuat, bos. Tapi kalau motor diesel ini bahannya aluminium blok. Ada kotoran kayak gini nyelap ke samping, wes. Dampak akibatnya gesret. Lah, ring nggak bisa tuh menyapu oli yang ada di parit tadi. Kenapa kalau pelan nggak ngebul? Ya karena kecil kan. Tapi kalau kita ngebut kan banyak akhirnya jumlah yang ketinggalan. Nah itu ikut kebakar. Makanya ngebul pada putaran atas. Jadi kelihatannya masih bagus, masih mulus. Tapi dari luka gosek-geseknya ini ring 1 rapat, ring 2 dan ring oli itu longgar ya. Terus ini per klepnya patah, membuat klep tidak bisa menutup stabil, sangat berpotensi kotoran ganjel, akhirnya bocor. Jadi apa yang harus diganti? Ini ya ganti blok, karena ini dihasil ya, nggak bisa quarter bos. Bisa OB bisa, tapi dikasih logam ya. Jadi ini ganti blok piston. Kalau mau tetap pakai ori, kalau mau pakai custom ya di overbus. Peer klep ganti, nanti seal klepnya ganti, sekur, nanti pasang lagi. Insya Allah kompresi aman, normal, tidak berubah-ubah kalau peernya sudah beres. Begitu, semoga bermanfaat karena ini akan proses menuju ke pembersihan, nyekur dan lain-lain. Nah soal ini nanti kita belanjakan dulu ya, makaten informasinya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman.